Selamat pagi, selamat hari Minggu. Setiap saudara yang berada di rumah, saya mengajak kita pagi hari ini untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya ada kuasa ketika kita meninggikan dan menyembah Tuhan. Dan izinkan saya berdoa bagi setiap kita pagi hari ini. Bapa, kami datang di hadapan Engkau, kami memuji dan memuliakan Engkau. Biar namamu yang sungguh-sungguh dimuliakan di tengah-tengah kami. Dan biar kuasamu hadir ketika kami memuji dan menyembah Tuhan. Biar Engkau menjamah setiap umatmu dan bahkan Engkau berbicara dan memulihkan setiap kami. Dimuliakanlah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Katakan amin. Amin. You're the Savior
Kau yang layak dimuliakan tengah-tengah kami. Kau berkata ketika kami mencari Engkau, maka Engkau membiarkan kami untuk mendapatkan Engkau. Biar hati kami terarah pada Tuhan, merindukan Tuhan lebih dari apapun. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajahmu mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dan ku bawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sembahku, menyatakan
khotbahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang mencari wajah, oh glory to your name. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Tak terasa sudah 5 minggu kita mengadakan ibadah online disebabkan karena pandemi COVID-19 ini. Saya percaya semua jemaat Every Nation Manado di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan 18. Setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingimu dan lihatlah dari tempat yang engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Mendre, dekat Hebron. Lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Kita berdoa, kami butuh Engkau ya Tuhan, hikmat-Mu, pengertian-Mu bagi kami. Sehingga lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami mendapatkan pencerahan Tuhan. Di dalam kami melihat setiap keadaan yang terjadi saat ini. Hamba berdoa Tuhan, urapi kami, urapi setiap kami yang mendengar akan firman-Mu Tuhan. Sehingga firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kami ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Latar belakang penulisan Kejadian 13 secara keseluruhan berbicara perjalanan Abraham kembali dari negeri yang tidak seharusnya ia tuju, yaitu Mesir. Pelarian ke Mesir menjadi sebuah kesaksian yang buruk bagi Lot. Jadi bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, betapa pentingnya hidup kita harus menjaga supaya hidup kita ini akan menjadi kesaksian bagi orang. Dan saya percaya apa yang kita sudah alami, bagaimana kebaikan Tuhan, dan itu akan menjadi terang bagi kehidupan kita dan dapat mempengaruhi bagi setiap orang yang melihat kita. Tidak heran bila kita melihat apa yang terjadi dengan Lot adalah sebuah contoh yang dia dapatkan dari kehidupan Abraham. Dan Lot lebih memikirkan dirinya sendiri daripada orang lain. Sebab Lot belajar hal itu justru dari apa yang dia lihat, bagaimana Abraham melakukan. Tetapi setelah kembali dari Mesir, Abraham menyadari apa yang ia lakukan, apa yang ia putuskan, suatu kekeliruan yang dia lakukan. Sehingga
Dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan setelah ia berbuat kesalahan di Mesir. Dari pembacaan hari ini, ada 3 hal mengenai janji Tuhan kepada Abraham yang bisa juga kita pelajari bersama-sama. Ayat 14, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat yang engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Dari pembacaan tadi saya mengambil poin pertama, yaitu pandanglah, lihatlah, perhatikan baik-baik, buka mata lebar-lebar supaya kita dapat menemukan sesuatu dari apa yang kita lihat. Kita harus fokus kepada apa yang kita lihat sehingga kita mendapatkan visi. Dan saya percaya visi inilah yang akan membuat kita tahu untuk kita lakukan untuk mencapai kepada janji Tuhan. Visi ini akan menarik kita dengan dari cara pandang kita, dari apa yang kita lihat dan apa yang kita lakukan, karena visi ini akan membuat kita menjadi fokus. Di ayat 15 dikatakan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Tuhan tidak memberi janji, tetapi Tuhan tidak hanya memberi janji, tetapi Ia mengundang kita untuk melihat dan fokus pada janji itu. Keadaan ini mungkin membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita menjadi susah untuk bergerak. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Setiap apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, kita akan mendapatkan itu. Karena itu saya mendorong pada kita pada saat ini, marilah kita bersama-sama untuk lebih mencari Tuhan. Sungguh-sungguh dengan demikian kita akan mendapatkan arahan, petunjuk yang Tuhan berikan dengan apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup kita ini. Di ayat 17, bersiaplah, jalaninya negeri itu menurut panjang dan lebar, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Dari pembacaan kita tadi, saya ambil poin kedua, yaitu jalanilah. Setelah Tuhan menyuruh untuk melihat, Tuhan menyuruh Abraham untuk jalani. Ada sesuatu untuk kita lakukan, dikerjakan, ada harga yang akan kita bayar. Sebab imam tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Untuk mendapatkan janji Tuhan, ada sesuatu yang harus kita bayar. Ada sesuatu yang harus kita korbankan. Waktu kita, tenaga kita. Dan bagaimana untuk kita mendapatkan kekuatan? Kita datang kepada Tuhan yang mempunyai sumber kekuatan dan yang memberi janji itu kepada kita. Dan saya percaya hanya Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk mendapatkan janji yang Tuhan berikan, yang Tuhan akan percayakan dalam hidup kita ini. Ayat 18, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbantin di Menre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Dari pembacaan kita tadi, saya ambil poin ketiga, mengucap syukurlah. Abraham merespon janji Tuhan dengan mempersiapkan dirinya dan membangun mezbah untuk bersyukur karena Tuhan tidak melupakan janjinya. Di Yesaya 55 ayat 11, setiap firman yang keluar dari mulut Allah, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi dia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadamu. Dengan jelas bahwa
setiap firman yang keluar dari mulut Allah, setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan mendapatkan, karena janji Tuhan itu ya dan amin. Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu cuma-cuma, tetapi janji Tuhan itu ada syarat. Karena itu, marilah kita melakukan setiap persyaratan yang Tuhan inginkan untuk kita mendapatkan janji itu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan untuk ditemui. Dan berserulah kepadanya, maka Dia akan menjawab dari tempat yang maha kudus. Dalam situasi yang sulit, janganlah mengambil keputusan yang keliru. Jangan membuat kita justru berpaling dari janji Tuhan. Allah tidak melupakan janjinya sekalipun kita berada dalam kelemahan karena situasi yang sulit yang membuat kita mengambil keputusan yang salah. Tetapi syukurlah bagi Tuhan bahwa Tuhan yang menjaga kita, yang melindungi kita, sehingga kita akan bebas dari setiap apa yang membuat kita menjadi ketakutan. Karena itu bersandarlah kepada Tuhan senantiasa. Kita hanya perlu datang kepada Allah, kembali kepada hati yang menyembah, yang percaya kepadanya, yang mencari Dia, yang berdoa Dia, dan kemudian berjalan dalam janji Tuhan. Undang Tuhan senantiasa untuk berjalan bersama-sama di dalam kita mendapatkan janji Tuhan. Hari Minggu kita bersama-sama telah merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di atas kayu salib lewat kematian, kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus telah mengenapi seluruh janji Allah. Ia memberi pengampunan sehingga di dalam Dia kita dapat menerima seluruh pengenapan janji Allah. Marilah kita bersama-sama untuk terus mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan lewat hidup kita ini, kita harus membawa kabar baik kepada orang, bahwa Yesus telah bangkit, dan Yesus telah membuat kita menang dari segala situasi yang terjadi dalam hidup kita ini. Lihatlah kepada Yesus, pandanglah kepada Yesus, dan lakukanlah apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita. Menjadikan semua bangsa muridku. Karena itulah panggilannya tertinggi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang memberi kekuatan, perlindungan bagi setiap kami ini. Kami percaya Tuhan, oleh karena anugerah Engkau, kami mampu untuk berjalan di dalam kehendak Engkau. Kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan, untuk kami mendapatkan akan janji Engkau. Biarlah senantiasa kami ini menjadi Engkau yang terutama, dan menjadi Engkau yang kerinduan kami, kebutuhan kami di dalam hidup kami ini. Hamba berdoa memberkati Tuhan. Firman-Mu Tuhan, firman ini menjadi kekuatan, menjadi gairah bagi kami, untuk kami dapat berjalan di dalam kehendak Engkau. Di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Yesaya 41 ayat 8 dan 10. Tetapi engkau, hai Israel hambaku, hai Yakub, yang telah kupilih keturunan Abraham, yang kukasihi. Engkau yang telah kuambil dari unjung-unjung bumi, yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dengar,
Tuhan memanggil engkau dan Tuhan mempercayakan engkau untuk mendapatkan visi Tuhan. Kerjakan itu seperti apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Jadilah berkat dimanapun engkau berada. Beritakanlah kabar baik bagi setiap orang yang membutuhkan kabar baik. Sebab Injil jawaban dari setiap persoalan yang terjadi di dalam hidup kita hari-hari ini. Pandanglah kepada Kristus dan panggil namanya, karena Dia akan memberi engkau kemenangan demi kemenangan. Dan terimalah berkat dari tempat ini, memberkati hidupmu, memberkati pekerjaanmu, memberkati keluargamu. Allah Immanuel menyertai engkau, menjaga, melindungi engkau. Dan terimalah itu di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati di saat pujian dan penyembahan serta firman Tuhan tadi. Marilah kita tetap memandang kepada janji Allah, berfokus pada janji Allah dan bersyukur atas setiap janjinya. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service dari Every Nation Church Manado hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati dan menyertai setiap saudara sepanjang kita melewati minggu ini. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Instagram serta Facebook yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara dapat melakukannya dengan mentransfer ke nomor rekening gereja serta akun GoPay gereja yang tertera di layar kaca Anda. See you again next week and let us keep honor God and make disciples.